kelebihan yang kalian bisa tunjukkan? Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu lah. Ya, Al-Quran itu kelebihannya apa? Ya, katanya kita penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul, fikih. Ya, coba tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Almandari Official Channel. Baik, kali ini kita masih ngobrolin tentang pendeta-pendeta yang menghinakan Islam. Ya, kenapa kita bahas? Ya, ini harus diperjelas gitu. Jangan seperti berlarut-larut seperti ini. Jangan berlarut-larut seperti ini. Ya. Nah, setelah pendeta Saifuddin Ibrahim, kini muncul lagi tantang umat Islam pendeta Yusuf Manubulu. Dia mengatakan tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dia menantang umat Islam, wahai umat Islam, tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Dan ini sudah beredar, sepertinya sih ini video lama ya. Cuman kembali viral di berbagai media. Kemudian beredar video pendeta Yusuf Manubulu menantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW maupun kelebihan Al-Quran dan hadis. Ya. Video tersebut, video Manubulu ini, Yusuf Manubulu ini tantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu awalnya diunggah oleh dari YouTube Bamtri Channel seperti yang diberitakan di berbagai media. Dalam video tersebut yang berjudul ketika Sionkop Reaction Mu'alaf, apa yang terjadi? Nah, apa kata Yusuf Manubulu? Dia ini seorang pendeta juga. Walaupun namanya Yusuf ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Yusuf itu rata-rata umat Islam. Tapi ternyata ada juga dia ini murtad ya. Nah, dia mengatakan, kita simak videonya dulu. Walaupun musiknya agak gede ya, kita simak dulu. Tapi ini loh Injil, ya teman-teman. Untuk mengenal Tuhan yang benar itu sangat mudah ini loh. Tuhan yang benar hanya membolehkan manusia punya pasangan satu. Kembali ke Taman Eden, ya. Di situ disediakan Hawa itu hanya satu, perempuan hanya satu, yang punya jurus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada kelebihan yang kalian bisa tunjukkan. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu lah. Ya, Al-Quran itu kelebihannya apa. Ya, katanya kita penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul, fikih. Ya, coba tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya. Siapa tahu dengan kalian bisa mengutarakan kelebihan fikih itu ini 1, 2, 3, 4. Kelebihan hadis itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelebihan Allah SWT itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini loh, mau percaya nggak sama Allah SWT? Ini loh kelebihan-kelebihan. Itu videonya. Dia mengatakan bahwa saya ulangi, saya coba bacakan ya, bahwa coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu ya, kata seperti itu. Nah, selain Nabi Muhammad, dia juga menantang Muslim untuk menunjukkan kelebihan hadis dan kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu kelebihannya apa? Itu kata-kata dia. Al-Quran itu kelebihannya apa? Katanya kitab penyempurna, kitab sempurna. Tapi perlu didukung hadis, kitab kuning, kitab gundul, fikih. Nah, seperti itu tantangannya. Loh, katanya Al-Quran kitab sempurna tuh, kok masih perlu ilmu fikih, masih perlu hadis, masih perlu kitab kuning, kitab gundul. Berarti Al-Quran nggak sempurna dong. Nanti saya jawabkan di awal. Di akhir saya akan mengomentari.
Nah, selanjutnya dia juga mencoba tunjukkan kelebihan-kelebihannya. Siapa tahu kalian bisa utarakan kelebihan fikih itu ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya. Nah, kelebihan hadis itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Selain menantang Nabi Muhammad untuk ditunjukkan kelebihannya, dia menantang kitab suci Al-Qur'an, kelebihannya Al-Qur'an apa? Dia juga menentang Allah, kelebihan Allah itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 ini loh, kata ini. Mau percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini loh kelebihan-kelebihannya. Ya, seperti itu ya. Jadi ia menantang. Baik. Saya akan jawab satu persatu apa yang diminta oleh ini menjawab tuduhan-tuduhan pendeta ini. Nah, pertama dia mengatakan kelebihan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nah, kelebihan Allah Subhanahu wa taala apa? Nah, salah satu kelebihan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan manusia yang bernyawa. Itu ya. Menciptakan manusia yang bernyawa. Nah, coba kita bayangkan secanggih-canggih manusia menciptakan robot dan sebagainya yang benar-benar mirip manusia, tapi dia nggak sanggup menciptakan nyawa. Semut yang sangat kecil itu, dia punya nyawa. Nyawa itu hanya bisa kita rasakan, tapi tak nampak. Itu semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu bahwa bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada nggak kita beriman nggak di hal-hal seperti ini? Percaya nggak hal-hal seperti ini? Bayangkan kita cubit aja, kita merasakan sakit ini, tapi kita tidak nampak, tidak bisa melihat sakit itu seperti apa. Itu salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya salah satu kekuasaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Belum ada di dunia ini yang bisa menciptakan nyawa. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimanapun kita menjelaskan kepada pendeta Pak Yusuf Manubulu ini, tidak akan percaya kalau tidak ada iman dalam hatinya. Nah, kemudian kitab suci, apa sih keutamaan Al-Quran itu? Apa sih kelebihan Al-Quran? Dia kan menantang tadi itu. Nah, kelebihan Al-Quran itu apa? Nah, Al-Quran memang kitab yang sempurna. Al-Quran itu penuh dengan bahasa kiasan-kiasan. Bahasanya sangat tinggi, bahasanya sangat indah, kiasan-kiasan, sehingga untuk menjaga kemurnian bahasa dalam Al-Quran, kita butuh ilmu-ilmu untuk menafsirkan semua itu. Jadi tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Dia harus paham ilmu hadis, dia harus paham ilmu fikih, dia paham ilmu kitab kuning, nahwu, shorab, dan sebagainya. Karena kenapa? Penuh dengan kiasan. Biar terjaga kemurnian Al-Quran itu, kita butuh ilmu-ilmu itu. Kita butuh ilmu-ilmu ulama. Nah, itu seperti itu ya. Bukan berarti kitab Al-Quran tidak sempurna. Enggak, saking sempurnanya. Dan agar terjaga kemurniannya, kita butuh hadis hadis untuk menafsirkan Al-Quran tersebut. Kita butuh ilmu bahasa Arab, kita butuh ilmu nahwu, ilmu shorab, ilmu balaghah, ilmu fikih. Seperti itu ya. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Saking sempurnanya, karena penuh dengan bahasa kiasan, kita perlu ilmu-ilmu pendukun untuk memahami semua Al-Quran itu dan agar terjaga kemurniannya. Terima kasih. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.